Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wudu. Nah, akan dibagi 8 bab. Namun sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita harus mengetahui apa itu definisi wudu. Apakah sudah ada yang tahu definisi wudu? Belum. Baik, saya akan menjelaskan definisi wudu. Bila melihat dari kitab-kitab atau berbagai referensi, definisi wudu dapat dilihat dari dua sisi, bahasa dan sisi istilah syara'. Yang pertama, untuk dari segi bahasa, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, wudu berasal dari kata al-wudhu'i atau kesucian. Wudu disebut demikian karena orang yang sholat harus mensucikan dirinya dengan berwudu. Kemudian untuk wudu dilihat dari segi syariat, wudu adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara tertentu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa wudu adalah suatu bentuk mensucikan diri kepada Allah dengan tata cara tertentu dan syarat-syarat tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai wudu. Dasar hukum wudu dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian sapulah kepada kalian dan basuhlah kaki kalian sampai pada kedua mata kaki. Dari firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6 menjadi dasar kewajiban untuk melaksanakan wudu sebelum memulai sholat. Sholat merupakan pendekatan lahir batin seorang hamba kepada penciptanya. Maka sudah semestinya ibadah ini didahului dengan bersuci melalui wudu. Wudu ini yang akan menjadi kunci sah atau tidaknya salat seseorang. Selanjutnya kita akan mempraktikkan tentang gerakan-gerakan atau tutorial di dalam wudu. Yang pertama yaitu tentang menggosok-gosok di sela-sela jari, ya. Bisa sambil dipraktikkan agar nantinya ketika selesai dari pembelajaran ini kalian bisa langsung mempraktikannya di dalam wudu kalian seperti ini. Nah, ini diusahakan manfaatnya yaitu agar nanti wudu kita lebih sempurna sehingga mengurangi resiko ketika di dalam sela-sela jari itu tidak terbasuh oleh air. Nah, yang selanjutnya tentang bacaan niat. Untuk bacaan diucapkan dan ada yang hanya sekedar di batin. Nah, misal kita di batin itu sudah mencukupi daripada niat tersebut, sedangkan untuk dibaca itu jauh lebih baik agar memudahkan masuk ke dalam hati. Nah, marilah kita mempraktikkan bacaan daripada niat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi adalah bacaan daripada niat wudu. Nah, yang selanjutnya yaitu disunahkan untuk berkumur. Nah, ketika kita mengambil air seperti ini bisa sambil dipraktikkan. Nah, ketika kita misalnya mengambil air, ketika kita gunakan untuk berkumur, maka seperti kita menggunakan listerin. Nah, seperti itu. Nah, ketika untuk membuangnya adalah di sebelah kiri, jangan di sebelah depan, karena ketika kita membuang di depan, maka ada resiko itu bercampur dengan air wudu yang akan kita gunakan selanjutnya. Maka kita buang di sebelah kiri, jangan dibuang dari sebelah kanan. Nah, itu sunahnya dilakukan sebanyak 3 kali. Dan juga yang selanjutnya yaitu dengan menghisap air ke dalam hidung. Nah, tetapi ketika tidak bisa maka cukup dengan
seperti mengambil upil itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membasuh wajah. Nah, untuk membasuh wajah ini ada yang berpendapat bahwasanya niatnya tadi itu dibarengkan dengan gerakan membasuh wajah ini. Ada yang tidak. Nah, untuk tutorialnya seperti ini. Nah, silakan sambil dipraktikkan agar nantinya ketika selesai dari pembelajaran ini bisa sempurna dalam wudhunya. Nah, seperti itu tadi. Kemudian kita masuk ke tangan. Untuk tangan sendiri diusahakan untuk sampai ke pergelangan tangan. Nah, sampai sikut sini. Nah, untuk itu maka ada dua metode, di mana metode pertama yaitu dengan airnya melalui dari telapak tangan, dari ujung kuku itu kemudian sampai ke bawah. Nah, tetapi ada juga yang menggunakan dari ujung siku ke bawah. Nah, diusahakan untuk yang pertama itu agar tidak kembali lagi ke badan, karena itu akan menjadikan wudhu kita tidak sah, karena basuhan yang pertama itu termasuk air yang mustakmal atau tidak suci lagi karena sudah menjadi air bekas. Yang kemudian yaitu yang selanjutnya kita masuki pada sebagian daripada kepala. Nah, untuk perbedaannya ada yang mewajibkan hanya sekedar pada satu rambut atau dua rambut saja. Seperti misalnya kan ada yang menggunakan, misal kita menggunakan kopiah, ada yang modelnya cuma ditarik di atas, kemudian airnya cuma disampaikan ke dahi. Tapi ada juga yang menggunakan tutorial berbeda, di mana ketika mengambil air untuk sebagian dari rambut kepala ini kan cuma cukup dengan diusap, tidak perlu kita sampai dikasih ke keran, itu enggak penting. Nah, itu bisa ditaruh di samping, kemudian ini dimasukkan di sela-sela, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa misalnya itu langsung nyambung ke sunah telinga. Jadi ada yang berpendapat bahwa setelah itu langsung setelah ke depan langsung nyambung lagi ke telinga. Nah, ada juga yang dipisah, tapi lebih afdolnya ketika kita dipisah karena sudah berbeda. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa misalnya itu langsung nyambung ke sunah telinga. Jadi ada yang berpendapat bahwa setelah itu langsung setelah keluar ke depan langsung nyambung lagi ke telinga. Nah, ada juga yang dipisah. Tapi lebih afdolnya ketika kita dipisah karena sudah berbeda. Takutnya ketika dua hal tersebut malah justru dianggap sebagai sesuatu yang wajib semua. Dan juga tambahan untuk yang wajah tadi, ketika kita misalnya memiliki jenggot seperti Mas Haider, nah itu disunahkan untuk menyela-nyela kepada jenggotnya itu agar bisa untuk airnya itu bisa sempurna ke wajah. Jadi kan kalau misalnya kita punya jenggot apalagi yang tebal segini kan nanti malah justru ke airnya itu ke brewoknya itu. Jadi enggak masuk ke maka disunahkan untuk menyela-nyela itu. Kemudian pada selanjutnya yaitu bagian kaki. Untuk bagian kaki sendiri sebenarnya itu sudah cukup ketika misal mata kaki segini. Akan tetapi ketika kita dilebihkan itu tidak masalah untuk menghindari daripada kalau misalnya kita dipres untuk mata kaki ini malah yang ditakutkan adalah ketika airnya itu tidak sempurna. Nah, maka dari itu ada yang dilebihkan. Nah, ketika kita berwudu pada bagian kaki ini, ada baiknya ketika wudu itu di sela-sela pada bagian sela-sela jarinya itu. Nah, bisa sambil dipraktekkan untuk gerakannya tadi. Nah, seperti itu untuk di sela-sela pada bagian jari-jarinya. Demikian untuk tutorial wudu tersebut. Nah, untuk selanjutnya disunahkan untuk berdoa setelah wudu, di mana untuk bacaan doanya bisa sambil ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Untuk rukun yang terakhir yaitu urut. Jadi untuk urut-urutan wudu itu tidak bisa dibolak-balik. Misal kita membaliknya dari kaki maka itu tidak diperbolehkan, maka harus dan wajib dari niat sampai kaki.
Demikian untuk tutorial atau pembelajaran kita pada hari ini tentang praktik wudhu. Sekian, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq